Apa yang kita contoh dari Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ambil contoh, kata Allah. Allah sendiri menciptakan Nabi, Allah membentuk pribadi Nabi, Allah berikan syariat supaya jadi role model, uswatun hasanah. Jangan mencontoh yang lain, sesat nanti kalian. Ini sudah kuciptakan nih satu manusia istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Tidak ada manusia yang patut dicontoh kecuali Nabi Muhammad. Apa yang kita contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat dompet semua sehat. Oh. Tapi kalau dompet sakit, sakit semuanya. Alhamdulillah. Allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat 21. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulul Karim. Yang kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, pengurus Masjid Paripurna Al-Jami', Jami' atau Al-Jami'? Jami' ya, Masjid Jami', masjid besar. Biasanya pengurusnya juga besar-besar semangatnya. Ya enggak? Pengurus dari berbagai masjid, saya dengar gabung dari beberapa masjid dan juga gabung dari beberapa taklim ibu-ibu. Yang saya hormati orang-orang tua saya, alim ulama, para cendekia, Bapak Ibu seluruhnya yang tidak saya sebut satu persatu, anak-anak kita yang kita cintai, penerus generasi kita, pelanjut cerita, penyambung sejarah. Semoga yang hadir ini semua insya Allah diberikan nikmat sehat lahir dan batin, diberikan umur yang barokah, rezeki berlimpah, mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelumnya izinkan saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan bisa bersilaturahim bersama orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu sesama Islam dan satu akidah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, berarti kita bicara tentang sejarah. Kalau kita bicara tentang sejarah, maka kita flashback kembali beberapa ribu tahun yang lalu. Ada dua malam ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sejarah peringatan Maulid Nabi. Yang kedua, apa yang kita contoh dari Nabi. Saya tak cerita Bapak Ibu detail kapan lahir, di mana lahir, siapa bapak, emak, paman dan sebagainya. Tidak cukup waktu, bisa selesai jam 12 nih. Sampai jam 12 saya ceramah. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup tak? Saya tidak sanggup. Lama tuh. Kita ambil intinya. Diawali sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak memperingati hari lahirnya? Pernah tidak Nabi memperingati maulidnya? Pernah? Ya, pernah enggak? Pernah. Jadi kalau ada orang bilang tak dibuat Nabi itu peringatan Maulid Nabi, tak baca sejarah. Nabi itu memperingati dengan cara lain. Memperingati itu artinya ingat. Ingat itu kata, kosakata awal katanya, kata kerjanya memperingati. Dengan cara apa Nabi memperingatinya? Puasa sunat Senin. Ketika orang sahabat-sahabat Nabi kumpul dengan Nabi, Bapak Ibu, dalam sejarah orang Arab itu kalau kumpul harus ada makanan. Itu sudah berlangsung sejak zaman jahiliyah. Salah satu budaya orang kafir, orang jahiliyah yang dilestarikan oleh Nabi adalah kumpul makan. Jadi ini budaya orang jahiliyah nih Pak. Jadi jangan kita bilang semua jahiliyah dibuang Nabi. Tidak. Satu lagi yang dibudayakan Nabi, memuliakan tamu. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim doifah. Itu budaya orang kafir. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau terima tamu Pak, wajib makan. Tidak tanya dia, dipotongnya kambing, disediakannya makan. Beda dengan orang kita. Kalau orang kita bertamu, dapat bui muncung, 1 jam cerita, 2 jam cerita, pulang kita. Misi Pak pulang, tidak makan dulu, baru ditawarkan. Dikenal dengan bahasa basi, labasi. Orang Arab tidak Pak. Sampai sekarang kalau kita ke Mekah, ke Madinah, asal bertamu ke rumah orang, potong kambing Pak. Masalah kita makan atau tidak nanti, yang penting mereka sajikan dulu makanan. Itu budaya orang jahiliyah yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kumpul. Kalau kumpul makan. Saya lihat tadi banyak makanan.
Ini tanda-tanda orang beriman. Kalau kumpul makan. Kalau orang Jawa lain pula Bapak Ibu. Mangan orang mangan kumpul. Kalau kita makan apa kumpul tak kumpul makan. Makan. Jadi Nabi saat itu tak makan dan tidak menyentuh makanan. Sudah banyak disediakan sahabat, Rasul silakan makan, minum, Nabi tak makan. Tentu sahabat bertanya, biasanya Nabi makan, kenapa tak makan Rasul? Apakah kurang enak, kurang berkenan? Kami cari makanan yang lebih baik? Bukan. Kenapa tak minum Rasul? Apakah kami butuh cari minuman yang enak? Bukan. Haza yaumil isnin. Hari ini hari Senin. Terus kenapa Rasul kalau Senin? Aku teringat aku dilahirkan di hari Senin. 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Emang kenapa kalau hari lahir Rasulullah? Aku itu dilahirkan di hari Senin. Inni so'im, aku puasa. Siapa yang puasa sunat sampai hari ini, hari Senin, dia sedang memperingati Maulid Nabi. Berapa kali Nabi memperingati Maulidnya? 1 kali sepekan, 4 kali sebulan, 48, 50 kali setahun. Kita sekali, itu pun heboh. Sekali setahun. Ada yang bilang, Pak, yang memperingati Maulid Nabi itu masuk neraka. Astagfirullah. Disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu apa artinya, Pak? Neraka. Kau bid'ah, kau kafir, sama tuh. Sama, karena ujungnya neraka. Kullu bid'atid dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Maka kalau Maulid Nabi ini bid'ah, berarti semua yang hadir nih masuk. Kayak panitia hari kiamat aja. Yang bagus tuh ikut silakan, tak ikut diam. Aman. Umat Islam tidak berkotak-kotak, berpecah belah. Tapi dasarnya hasad, dengki, sombong, itulah penyakit hati. Taat tapi penyakit hati ada. Nah, ini Maulid Nabi, sejarah. Lalu pada abad ke-7 Masehi, di sebuah negeri namanya Irak, Baghdad. Dulu namanya Babilonia. Ada seorang raja atau presiden, pemimpin Irak, bernama Al-Malik Nazafaruddin Al-Irbil Al-Iraqi rahimahullah. Presiden, hafiz Quran 30 juz. Kalau orang dulu gitu, Pak, yang jadi pemimpin itu orang soleh, yang jadi pemimpin itu ulama. Nabi ulama sekaligus pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ulama sekaligus pemimpin. Sampai pada masa khalifah, raja-raja Arab itu hafiz Quran. As-Syekh Imam Al-Malik Nazafaruddin Irbil Al-Iraqi. Siapa namanya, Bu? Hah? Susah. Kita singkatkan. Pemimpin atau Raja Nazafaruddin mengumpulkan menteri-menteri supaya buat acara besar di Irak. Dalam acara Maulid Nabi, terkumpullah jumlah umat Islam dalam sejarah tercatat itu 50.000 umat Islam. Hadir ulama 2 orang.
Yang pertama mufassirin, ahli tafsir bernama Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau bapak suka baca tafsir, bertemulah dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu sezaman. Yang kedua, hadir juga ulama fuqaha bernama Imam As-Suyuti. Hadir juga. Dua ulama besar, ulama tafsir, ulama fikih. Ulama fikih ini tahu halal haram, tahu halal haram bid'ah dan sebagainya, itu ahli dia tuh. Hadir. Disembelihlah 5.000 ekor kambing, 100 ekor sapi, 500 ekor onta dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Bukan dari Syiah, ada ulama ada. Makanya Maulid itu dalam sejarah tak lepas dari maulud. Mulut, maulid, maulud, mulut. Makan. Kalau buat acara Maulid harus ada makan. Tahun depan insya Allah kalau panjang umur, buat rencana kita Maulid Nabi bulan tahun depan, potong kambing 3 ekor kambing. Wah, setuju Pak? Setuju, gigi rapik je. Begitu. Saya singkatkan lagi. Lalu kapan kemudian sampai ke Indonesia? Tersebar sejak di Irak sampai ke Indonesia. Di zaman Belanda sudah ada, cuman kecil-kecilan. Besarnya peringatan Maulid Nabi itu terbesar itu tahun 1972 di Masjid Al-Azhar Jakarta, di halaman terbuka, di halaman parkirnya. Yang membuat acara itu ulama Nahdlatul Ulama, yaitu NU. Yang ngisi ceramah orang Muhammadiyah. Hebat kan? Dulu NU Muhammadiyah Pak, seiring sejalan. Orang NU yang buat acara Maulid, ulamanya yang ceramah orang Muhammadiyah. Siapa ulama itu Ustaz? Ulama yang mempunyai tafsir satu-satunya di Indonesia terkenal sampai dunia, nama tafsirnya Al-Azhar. Dikarang di dalam penjara karena fitnah dari kelompok-kelompok benci dengan Buya Hamka, ditangkap atas perintah Soekarno. Orang Danau Meninjau, Sumatera Barat, Buya Hamka. Jadi Buya Hamka lah yang ceramah Maulid Nabi tahun 1972. Buka buku sejarah karangan Rusdi Hamka dengan judul Ayah. Sudah saya baca bukunya dan saya simpan di Facebook saya. Orang-orang yang suka membantah Maulid Nabi, buka Facebook saya. Saya grab, saya foto Buya Hamka sendiri yang ceramah Maulid Nabi. Kalaulah Maulid Nabi itu haram, bid'ah masuk neraka, maka Syekh Imam Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Buya Hamka bertanggung jawab kepada Allah. Kira-kira masuk akal enggak ulama-ulama ini menyesatkan umat? Enggak masuk akal. Tuh. Dua, apa yang kita contoh dari Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ambil contoh kata Allah. Allah sendiri menciptakan Nabi, Allah membentuk pribadi Nabi, Allah berikan syariat supaya jadi role model, uswatun hasanah. Jangan mencontoh yang lain, sesat nanti kalian. Ini sudah kuciptakan nih satu manusia istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Tidak ada manusia yang patut dicontoh kecuali Nabi Muhammad. Apa yang kita contoh? Saya langsung tembak pada usia dewasa, Bapak Ibu. Umur 40 tahun
Rasul itu diangkat menjadi Rasulullah. Dari Nabi menjadi Rasulullah. Kalau Nabi dapat wahyu, tidak disebarkan untuk dirinya. Kalau Rasul dapat wahyu, wajib didakwahkan. Maka yang punya umat itu Rasul. Nabi tak punya umat. Ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi mulai berdakwah, tauhid, akidah. La ilaha illallah. Berapa lama? Periode Makkiyah 13 tahun. Tidak ada syariat. Timbul pertanyaan. Ibu-ibu yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya semoga cepat masuk surga. Umroh gratis, dibiayai oleh suaminya. Bu, yang suka taklim, umur berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pertama sekali? Oh, bapak-bapak boleh jawab. Ayo, yang taklim tiap saat, majelis-majelis taklim. Umur berapa Nabi pertama sekali solat? Jangan buka Google. Ada yang tahu? Jawab. Jawab saja. Tak dihukum. Umur 20 tahun? Hah? 7 tahun? 7 tahun. Ibu? 40. Naik lagi. Bapak-bapak umur berapa? Hah? 40. Pokoknya kita kayak lelang lah. Hampir semua masjid yang saya isi pengajian dalam dan luar kota, saya tanya, dan hampir semua masjid tak bisa menjawab benar. Nabi itu solat umur berapa? Nabi itu solat umur 53 tahun. Tak pernah mendengarkan? Pernah dengar? Itu hal-hal sepele yang dilewatkan. Kalau kita cerita Nabi, itu jarang diceritakan. Umur 53 baru solat. Kenapa? Selama Nabi berdakwah di Mekah, membawa Iqra, itu tidak ada syariat. Kenapa tidak ada syariat? Nabi menanamkan akidah dulu, menanamkan iman dulu, menyampaikan ilmu dulu, supaya orang-orang Arab berilmu, berakidah. Kalau sudah beriman, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ta'na. Baru ada iman, maka taatlah beribadah. Bagaimana solat orang Arab, iman aja belum ada. Umur 7 tahun, tahu apa Nabi umur 7 tahun? Ya Bu, tahu apa? Syariat aja belum turun. Solat dari mana Nabi umur 7 tahun? Umur 40 baru turun Iqra, belum ada perintah untuk solat. Menanamkan akidah, the trust, kepercayaan. Kalau sudah ada iman, apapun diperintah Allah, sami'na. Loyalitas itu baru ada kalau ada trust, kepercayaan. Sama seperti kita Pak dalam sehari-hari. Apapun aturan yang dibuat di negara kita, kalau rakyat tak percaya, tak jalan itu. Kepercayaan aja nggak ada. No trust. Tidak ada kepercayaan. Maka jangan heran kalau aturan dilanggar sebab orang tak percaya. Menanamkan itulah Nabi kepada orang-orang Mekah 13 tahun. Di ujung dakwah Nabi umur 53, diuji oleh Allah ujian paling berat, yaitu ujian apa?
wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Imam Syafi'i mengatakan ujian yang paling berat bagi orang beriman, siapapun dia, kalau dia beriman pada Allah, ujian paling berat adalah berpisah dengan orang yang dicintainya. Ada suami kematian istri pagi, siang dikuburkan, malam takziah, habis isya mendomino dia. Umpamanya, enggak, baru kematian istri, malam mendomino dia. Kata kawan-kawannya, bapak kue yo, baru kematian istri, tak bisa main. Bukan kuat, dia tidak mencintai istrinya. Kalau dia cinta, ndak tagari badan dopa, ndak selero makan. Orang yang dicintai dipanggil Allah, berpuluh tahun menemani kita. Jangankan istri, kucing aja mati menangis karena cinta. Istri kematian suami, pagi meninggal, siang dikuburkan, malam selesai takziah, pergi karaoke, pergi ke mall. Bertanya kawan-kawannya, ibu kok kuat? Bukan kuat, memang dia tak mencintai suaminya. Kalau dia cinta sama suaminya, tak terpijak rasa bumi ini. Dan itulah ujian paling berat dialami oleh baginda Rasulullah. Nabi mengalami ammul huzni atau ammul hazan, tahun kesedihan. Paling sedih Nabi saat itu. Kalau dilempar batu pak biasa, Nabi senyum. Dilempar dengan kotoran, Nabi enteng aja. Nabi difitnah, dicaci maki, dituduh gila, Nabi tenang aja. Tapi ketika meninggal kekasih Nabi, maka Nabi sedih. Atas dasar itulah, sebagai background salah satu, Allah perintahkan Jibril, Jibril turun ke bumi, jemput hambaku Muhammad. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa itu disebut dengan Isra Mi'raj, menjemput salat. Umur Nabi, nah itu dia urutan sejarahnya. Salat itu baru ada setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tak ada peristiwa Isra Mi'raj, mana salat? Salat apa? Menghadap ke mana? Caranya bagaimana? Tak ada. Jadi jauh dari umur 7 tahun, umur 20 tahun, umur 40 tahun, tak ada salat. Karena syariat belum turun. Maka Isra Mi'raj itu salah satu backgroundnya, Nabi sedang berduka, Nabi sedang bersedih. Bapak ibu kalau ada masalah, sedih, mumet, suntuk, boring, jenuh, pergilah jalan. Oh iya, ini banyak suami nggak tahu nih, istrinya jalan-jalan dia marah-marah. Oh di rumah aja lah, perempuan tuh di rumah. Oh tidak tahu bro, belajar sejarah. Kalau istri mau jalan-jalan sama kawan-kawannya, izinkan, selama tak melanggar syariat. Jika perlu ikut suami, pahalanya besar. Tahu Bapak Ibu, jalan-jalan tuh, wisata itu, apalagi istilah sekarang namanya healing, besar pahalanya, besar. Apa lagi? Godang, besar itu. Banyak orang tak tahu itu. Maka banyak majlis-majlis taklim sekarang jalan-jalan pakai bus, pergi. Saya gembira tuh, saya doakan selamat dapat berkah. Kenapa? Musafir itu beribadah dengan jalan-jalan itu menghapuskan dosa, menggugurkan kesalahan, diangkat pahalanya, derajatnya ditinggikan Allah. Maka Nabi diangkat oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj untuk mengangkat derajat Nabi dengan ibadah. Sidratul Muntaha, bukan tanggung-tanggung Pak, diajak Nabi oleh Allah, bukan dalam kota, bukan dalam negeri, luar angkasa.
Besok selesai pengajian nih, jalan-jalan lah. Dengan syarat 2. 1, badan sehat. 2, piti banyak. Kantong sehat. Apa contohnya Ustaz jalan-jalan tu berpahala, besar pahalanya? Baik, Bapak Ibu, secapek-capek bapak bekerja di kantor, di sawah, di ladang, di kebun, di pasar, capek bapak kerja, solat zuhur tetap 4 rakaat. Jangan coba-coba dikurangi. Minta sama Allah, ya Allah capek ya Allah, kurangilah solatku. Tidak bisa. Istri capek di rumah, lelah, letih, boring, suntuk, sampai tumbang karena banyak pekerjaan. Kebetulan banjir pula rumah. Zuhur wajib 4 rakaat, jangan dikurangi. Tapi kalau jalan-jalan, Allah kasih diskon 50%, jamak dan qasar. Betul? Oh, jangan anggap enteng, Pak. Jalan-jalan itu besar pahalanya. Saking besarnya Allah beri kemudahan beribadah. Dan itu sedekah dari Allah. Berlaku untuk musafir. Mana berlaku untuk lain-lain? Hebat bapak kerja di kantor, tak berlaku jamak qasar, tak berlaku. Jangan coba-coba jamak. Tak bisa itu. Musafir berlaku. Sayangnya Allah. Maka Nabi diajak jalan-jalan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk menghibur Nabi. Nampak kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Benar. Selama tak ada maksiat, silakan. Hijrah Nabi setelah Isra Mi'raj turun, Nabi mau dibunuh. Karena Abu Talib sudah wafat, Khadijah sudah wafat, Nabi semakin terintimidasi. Akhirnya perintah hijrah datang. Nabi berangkat di usia 53 tahun. Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, 2 tahun setelah di Madinah turun lagi Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa yang turun? Puasa Ramadan turun. Umur Nabi 55. Jadi berapa tahun Nabi puasa? 8 tahun. Berapa tahun Nabi solat? 10 tahun. Pertanyaan berikutnya, Nabi haji umur berapa? Yang sudah haji, ayo. Pernah tak ceramah tentang umur Nabi? Haji Nabi umur berapa? 63. Pak Haji betul, boleh pulang. 63 umur Nabi baru haji. Haji itu disebut dengan haji wada'. Wada' artinya perpisahan terakhir. Karena setelah Nabi haji, Nabi wafat. Selesai. Sekali seumur hidup. The first and the last. Pertama dan terakhir. Nabi itu hajinya sekali. Itu pun di usia 63. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Umur 40 Iqra wahyu turun. Umur 53 solat turun. Umur 55 Nabi puasa. Umur 63 Nabi haji wafat. Baik. Umur Nabi dari anak-anak 0 bayi sampai Nabi umur 40 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapain? Solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Ngapa Nabi? Kan kosong tuh, los. Umur 0 sampai 40 tuh kosong, kosong syariat, kosong ibadah. Apa? Akhlak.
maka Nabi itu digodok oleh Allah, dibentuk pribadinya. Langsung Allah yang menurunkan lewat malaikat Jibril. Itu dibentuk Bapak Ibu, pribadi yang berakhlakul karimah 40 tahun. Lebih lama daripada tauhid, lebih lama daripada syariat. 40 tahun akhlak, 13 tahun tauhid, iman, ilmu, 10 tahun ibadah. Artinya apa? Akhlak lebih dulu diberikan Allah kepada Nabi sebelum diperintahkan untuk menjalankan syariat. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul utusan Allah, Nabi dibentuk. Maka Nabi pribadinya dipanggil oleh orang Arab Al-Amin. Bukan orang soleh, Pak. Orang soleh bukan. Al-Amin, orang yang dapat jujur, berakhlak mulia. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, apa beda akhlak dengan moral? Ada akhlak, ada moral, ada adab, ada attitude, ada etika, ada apa lagi? Adab. Apa bedanya? Kalau akhlak itu Allah yang membentuknya. Kalau moral itu diajar, dididik oleh manusia. Anak diajar adab. Nak, jangan ribut ya, orang ramai, adab. Nak, jangan lewat depan orang tua sembarangan ya, agak merungkuk sedikit, adab. Nak, jangan dipukul kepala orang, itu tidak beradab. Adab itu tak berlaku untuk semua daerah, tergantung daerah masing-masing. Di Eropa mukul kepala tidak melanggar adab. Betul tidak? Di Eropa, Pak, mukul kepala kawan tidak melanggar adab. Di Indonesia mukul kepala melanggar adab. Itu bedanya adab moral dengan akhlak. Akhlak itu dibentuk oleh Allah. Kalau kita sekarang lewat amal ibadah membentuk akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Jujur, tidak sombong, dapat dipercaya, tidak dendam, itu akhlak. Bertanggung jawab, itu akhlak. Tapi kalau ramah tamah, tutur kata yang baik, sopan santun, itu moral. Ada orang bermoral tapi tak berakhlak. Ada. Bentuk kayak mau mati tapi penipu. Ada enggak? Ada kan? Bentuk-bentuk nak mati, ngecek lambat-lambat. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Awak dikicu akhirnya. Itu namanya bermoral tapi tidak ada, Pak. Jangan sebut orangnya, bergunjing nanti. Umum aja, betul tak? Bentuk-bentuk elok, bentuk-bentuk mati, turun ke gorong-gorong, merakyat, tapi negara hancur dibuatnya. Kenapa? Bermoral tapi tidak berakhlak. Siapakah dia? Jawab di hati masing-masing. Ada orang seperti itu, ada, banyak. Hati-hati, Pak. Nabi itu diajar oleh Allah kedua-duanya. Adab diajar, moral diajar, akhlak ditanamkan. Untuk apa? Supaya timbul trust, supaya timbul keyakinan, supaya timbul kepercayaan. Nanti kalau Nabi dikasih tugas, orang percaya. Kenapa percaya? Dia orang jujur, tak mungkin bohong. Nabi ngaku sebagai Nabi, ini Rasul, aku ini Rasul, utusan Allah. Orang yang sudah tahu dengan Nabi percaya. Kenapa? Nabi itu jujur. Tapi kalau pembohong yang jadi Rasul, tidak berjalan risalah. Nah, intinya Bapak Ibu, inilah yang sekarang terbalik. Anak diajar ilmu,
diajar syariat, diajar ibadah. Maka tumbuhlah anak-anak kita pintar-pintar. Maaf bicara Pak, umur 3 tahun 4 tahun ke masjid diajar. Tapi apa kerja dia? Memekak, meribut, mengganggu. Betul tidak? Ada pula orang bilang dalam ceramah, jangan dilarang anak-anak ke masjid. Ribut Ustaz, biar ajalah, siapa lagi akan mengajikan kita. Tak begitu bro. Ibadah itu jangan dicampur baurkan. Kalau nak kita bawa juga anak ke masjid, ajar adab. Nah, kalau orang solat jangan ribut. Berdosa nanti nak, masuk neraka nanti. Malu papa. Papa malu nak. Kalau kau ribut besok kau balik masjid lagi. Ajar. Ini tidak Pak. Anak suruh ke masjid, dia tak ke masjid. Tapi bukan jamaah sini. Nah. Itu salah. Saya bukan nyuruh anak ke masjid. Nah. Ayo kita ajak ke masjid, bercinta dengan masjid, tapi ajar adab. Coba solat nih. Kita solat, bapak sedang solat, ibu sedang solat, Allahu Akbar. Lewat anak-anak berlari, tepi jaklah handphone kita. Hah? Ada dibawanya handphone kita. Bapak tu berusuk. Kalau barang-barang kita dibawa anak-anak, terganggu tak solat kita? Siapa yang berdosa? Ini ada ustaz marah-marah sama anak-anak. Anak-anak kalau ribut pulang. Pulang dia. Nangis. Kenapa pulang nak? Ustaz marah. Kenapa marah? Katanya kami nak boleh ke masjid. Oh salah sampai pula. Anak ni Pak pandai ngarang dia Pak. Lain kata ustaz, lain kata dia. Dia dah cari pembelaan. Datang bapaknya. Ustaz. Ya Pak. Kenapa anak saya larang masjid? Tak ada yang larang Pak. Anak saya bilang, pulang pulang. Oh anak bapak tu tadi ditinjunya kawannya. Tu luka anaknya Pak. Jadi saya suruh pulang dia. Tak bisa gitu Ustaz. Namanya juga anak-anak. Janganlah ke masjid. Marah pula bapaknya. Dia tak begitu. Dia minum-minum tu. Tak begitu. Maka sekarang banyak ustaz, banyak guru sudah takut ngajar. Kenapa? Adab akhlak dihilangkan. Sejak masuknya peraturan iblis, masuknya peraturan setan, diundang-undangkan di Indonesia, akhlak sudah rusak. Apa itu yang masuk Ustaz? HAM, produk iblis dari neraka. HAM, problem itu produk setan. Di bawahnya KPAID, itu produk setan untuk merusak akhlak anak Islam di Indonesia. Kita saja yang tidak tahu. Itu produk orang kafir. Anak sekolah dimarahi guru, tak terima orang tua, masuk penjara. Betul? Bapak mukul anak, nampak sama orang. Anak sudah besar, ngadu ke penjara, bapak dihukum. Produk setan. Ada undang-undangnya itu Pak. Jadi anak tak boleh dimarahi, tak boleh dilukai, tak boleh disentuh fisiknya. Capek kita ngomong sama anak, tak ngerti dia. Sekali diberi tegas baru ngerti dia. Tapi itu pun melanggar HAM. Nabi saja mengatakan, ajarkan anakmu umur 7 tahun solat. Kalau tak mau solat umur 10 tahun, pukul. Jangan kita hilangkan sunnah Nabi itu, tapi mukulnya edukasi. Jangan patah pula kaki anak. 10 tahun Pak, anak tak solat dipukul. Bagaimana kalau anak-anak umur 20 tahun tak solat? Bagaimana kalau anak-anak umur 40 tahun tak solat? Anak-anak umur 60 tahun tak solat? Dia apakan? Buang ke Sungai Siak. Jadi bu, kalau suami tak solat umur 60, bilang sama dia, bang, kata Nabi,
Anak-anak umur 10 tahun tak solat dipukul bang. Abang lah berapa mungkin ni bang? Anak-anak solat. Kalau tak bisa diam, pulang. Tapi kalau mau tetap juga di masjid, ada caranya. Tolong orang-orang kaya, donatur-donatur, menyumbanglah gaji satu pemuda muslim, pemuda yang soleh. Nak, kami gaji sekian ratus ribu sebulan, jaga setiap solat 5 waktu ya, terutama anak-anak maghrib isya, karena situ ramai anak-anak maghrib isya. Kau tak usah solat, tengok anak-anak, pegang rotan satu, jadi berbaris dia. Ustaz tu berjalan, anak muda tu berjalan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, diam. Nanti selesai solat imam, kau solat 2 pahala. Pahala pertama, asbab kau diamkan anak, masjid tetap ramai, jamaah solat tenang. Kedua, kau tetap dapat solat, walaupun secara lahir nak berjamaah, pahala jamaah tetap dapat. Bapak ibu kalau ke Mekah, ke Madinah, coba lihat, imam, anggaplah imam As-Sudais, solat Allahu Akbar, 1, 2, 3, 4, 5, polisi tak solat. Tak solat. Sempat solat polisi ni hancur tu. Sedangkan solat aja polisi saat imam solat sudah melompat orang ke Hajar Aswad, mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Terjadi pak, bahkan pernah ada yang membawa benzin membakar Ka'bah. Keamanan. Polisi-polisi itu pak, bu, digaji negara Arab Saudi. Untuk apa? Untuk tidak solat saat orang solat, menjaga keamanan. Itu akhlak. Tapi selesai solat imam, dia solat, dia baru solat, digaji itu. Kita tidak melarang anak-anak, tapi dikondisikan. Bisa anak SD hafal Quran, di kepalanya sekian juz, sampai di SMP Sanawiyah. Ada anak pak sudah 20 juz hafal di kepalanya, tapi moral tak ada. Ini yang hilang. Kasus yang sering terjadi bapak ibu. Ini kasuistis. Saya tidak mengkaji, tidak menjelekkan, menyudutkan institusi. Tolong jangan salah paham. Anak nih 6-7 tahun di pesantren, ya, pulang dari pesantren membawa kepalanya isinya Al-Quran sekian juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan mungkin sampai 30 juz. Oke, terserahlah mau berapa juz isinya. Sampai di rumah dia biasa tahajud, dia biasa ngapal Quran, baca Quran, sholat sunat duha, puasa sunat. Lalu datang ibunya, nak, ya ma, bantu mama cuci piring nak. Mama lagi murajaah nih mah. Astagfirullah. 7 tahun belajar agama, 0 hasilnya. Godok, tidak dapat apa-apa. Uang habis, umur habis, nilainya godok, 0. Karena pendidikan agama dan pendidikan apapun tujuannya satu, membentuk karakter yang berakhlak mulia. Bapak ibu, jangan bangga dengan orang pintar, karena iblis lebih pintar. Jangan kagum dengan orang yang rajin ibadah, iblis juga ahli ibadah. Kalau tanding ibadah pak dengan iblis, kalah kita. Karena iblis ribuan tahun sudah tinggal di surga, diciptakan di surga, hidup di surga, penghuni surga. Senior kita belum pernah ke surga, tak tahu surga bagaimana bentuknya, belum tentu langsung masuk surga. Hebat iblis pak. Tapi kenapa iblis yang rajin ibadah, kenapa iblis yang pintar diusir dari surga? Karena tidak berakhlak. Jadi jangan kagum pak. Saya ceramah depan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Saya ceramah, saya sampaikan,
Anak-anak, Ustadz senang kalau kalian dapat juara. Tapi anak-anak Ustadz bangga kalau kalian jadi anak yang baik. Orang pintar nak sudah banyak. Bahkan boleh dikatakan Indonesia ini sudah overload kapasitas orang pintar. Sudah banyak orang pintar berlimpah. Over kapasitas itu sudah lebih banyak orang pintar. Tapi kenapa negeri kita rusak? Karena tidak berakhlak, tak bermoral. Tidak hanya pemimpinnya, tidak hanya pejabatnya, rakyatnya juga rusak akhlak kita. Ini sunnah yang hilang. Anak tak tahu adab sama orang tua. Tengok berita apa yang sempat viral beberapa waktu lalu. 2 orang gadis berjilbab ngantar ibunya kemana? Coba seandainya itu berlaku ke kita, Pak, Bapak Ibu, saat usia sudah tua, anak 7 orang, 1 manajer, 1 direktur, 1 bankir, 1 pengusaha besar, 1 raja ini raja itu, uang banyak, rumah besar-besar, datang ke kita. Kita sedang terbaring di rumah, sakit tak berdaya. Papa mama, ya nak, kami kan sibuk, Pak. Tak ada waktu melihat papa mama, tak sempat ngurus papa mama. Kami sudah sepakat adik beradik papa mama, bawa papa mama kami antar ke panti jompo. Mau apa? Bapak bilang itu tak mungkin. Jangan bilang tak mungkin. Sudah banyak kasus. Saya beberapa kali, Pak, datang ke panti jompo. Demi Allah, Pak, kebanyakan laki-laki, bapak-bapak atu-atu. Ada juga nenek-nenek. Banyak panti jompo di Simpang 3 Tomarpoyan tuh, itu anaknya tinggal di Pekanbaru. Dan mampu-mampu. Dan demi Allah sudah ada anaknya yang haji dan hajjah. Siapa yang disalahkan? Salah asuh. Otak kita cita-cita mempunyai anak supaya pintar dan cerdas. Maka cerdaslah anak-anak kita, pintarlah, tapi akhlak tidak ada. Begitu juga suami istri. Perceraian, Pak, tahun 2024 dalam catatan media Pekanbaru, perceraian terjadi 323 pasangan bercerai. Apa kunci pertamanya? Akhlak. Apa contoh akhlak? Selingkuh, akhlak. Mempukul, mentangan, akhlak. Suami tak mau bekerja, pemalas, ekonomi, akhlak. Hampir 90% karena akhlak. Istri tak mau karena suami sudah miskin, jatuh miskin, tak cerai, akhlak. Akhlak semua. Moral kena, Pak. Maka Nabi itu yang diajarkan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari mana Nabi itu membentuk akhlak manusia, mencontohkan akhlak? Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari lisan. Iman yang paling tinggi, Pak, bukan jubah yang dalam, bukan kening yang hitam, bukan peci yang haji, bukan pakai serban yang banyak. Iman yang mantap itu lisannya. Mau tahu orang berakhlak? Tengok bicaranya. Nabi bagaimana mulainya? Mulai memanggil. Panggilan itu akhlak pertama. Makanya dalam sejarah Nabi itu kalau manggil istri apa? Umairah. Apa arti Umairah? Bu, apa arti Umairah? Putih pipinya, kemerah-merahan karena kena matahari.
Jadi panggil Umair, Umayyah, Umairah. Datang bapak-bapak, boleh kami contoh panggilan Nabi Ustaz? Boleh. Ulang ceramah ni, panggillah isteri Umairah. Ketuk pintu. Assalamualaikum, Umairah. Kebetulan istrinya tak datang ceramah. Dicontohnya lah, nak mencontoh akhlak Nabi. Umairah, kata istrinya, siap pulunan pulang. Diintip dari jendela. Suamiku. Assalamualaikum. Salam. Umairah. Bukanya pintu. Bang, Dewi bang, tak Umairah. Nama bini Dewi. Dipanggil Umairah. Istrinya ikut ceramah. Kenapa ibu abang panggil Umairah? Saya kan Dewi. Bukan gitu. Kata Ustaz, manggil istri itu Humairah. Wah, Nabi manggil Aisyah bukan begitu contoh. Mencontoh itu intinya. Apa makna Humairah? Panggilan yang disenangi. Itu maknanya. Karena istri Nabi Aisyah itu putih kemerah-merahan. Kalau kita panggil Humairah, cocok tak untuk bini awak? Itu masalahnya. Aisyah tu putih bu, kemerah-merahan. Istri kita apa? Merah kayak hitam-hitaman. Kalau begitu panggilannya Ya Hajar Aswad. Itu namanya bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. La yaskhar qaum. Tak boleh mengejek. Ngejek. Jadi panggilan ini mana Ustaz? Panggilan yang disenangi. Apa contohnya? Kalau orang sekarang manggil senang suami istri itu bagaimana Pak? Ayang bebek. Boleh Ustaz? Boleh. Berpahala malah. Pulang ceramah ni, yang biasa manggil woi-woi, berubah. Berakhlak. Ya, tutup pintu. Assalamualaikum. Bebek. Siapa lu nama bebek pun? Satu manggil Yayang, satu manggil bebek. Tetangga bertanya, di mana bebek Pak? Bukan bebek, bebek. Sayang artinya baby. Panggillah bebek. Bahasa Inggris itu. Boleh, boleh. Asal istri setuju. Kalau istri tidak setuju, jangan cari panggilan yang lain. Oh my darling. Wah. Kemarin Pak saya ceramah di Aringka. Ada datuk-datuk sudah ceramah datang sama saya. Ustaz, betul kata Ustaz. Sampai sekarang nih Ustaz, istri saya manggil saya tuh yang Pak Ustaz. Umur saya sudah 75 Ustaz. Alhamdulillah istri saya masih manggil yang. Bukan lupa nama. Yang tu artinya apa? Yang. Kalau istri nanti manggil bapak yang, jangan pede Pak. Tu yang tu dah tua kakek artinya. Contoh kedua, barulah setelah lisan, af'al, perbuatan Nabi. Akhlak Nabi itu setelah lisan, perbuatan. Contoh, Nabi kalau minum di rumah, itu gelas sama Aisyah sering satu berdua. Bukan Nabi miskin, bukan Nabi miskin, ingin berkah suami istri itu, sakinah mawaddah warahmah. Satu gelas berdua. Itu gelas Nabi, itu gelas Aisyah. Bagaimana Nabi minum? Kalau tak habis minuman sama Aisyah, Nabi minum dicari di mana bekas bibir Aisyah. Disitulah Nabi minum. Oh, mesra Pak. Bu, kalau Nabi berlebih minumannya Bu, Aisyah mencari di mana bekas bibir Nabi.
Yang jadi persoalan zaman sekarang, apa tandanya? Kalau ibu-ibu gampang, ada lipstik yang tinggal. Lipstiknya 5.003. Cepat hilang. Nempel. Kalau bapak-bapak macam mana? Bekas bibirnya diketahui, dicium. Bau rokok. Itu bekas bibirnya. Nabi kalau Aisyah masak tak enak makan masakan Aisyah, Nabi tak pernah mengejek. Tapi Nabi minta kepada Aisyah untuk duduk di sampingnya. Pernah Aisyah masak tak enak, memang tak enak. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, bagaimana masakanku? Maknyus enggak? Mantap enggak? Rasul setelah makan satu sendok atau satu suap atau satu tangan, selesai Nabi diam. Gimana Rasulullah? Enak tak? Ya Humairah, duduklah di sebelah. Duduklah Aisyah. Disuguhkan mangkok atau piring atau tempat makanan. Coba engkau yang makan. Dimakan sama Aisyah. Tak enak ya Rasul. Bukan kata saya, kata engkau. Nabi tak pernah ngejek. Akhlak itu perbuatan Nabi. Khairukum khairu li ahlikum, ana khairi li ahli. Sebaik-baik kau laki-laki, itu laki-laki ni Pak, sebaik kau laki-laki yang beriman adalah yang paling baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku. Omong kosong, di luar cerita, rajin taklim, rajin ibadah, rajin tahajud, tapi jahat sama istri, takkan mencium bau surga. Omong kosong, ibu tiap hari taklim, sudah haji, jilbab dalam sampai terleser-leser ke lantai, tapi cerewet sama suami, takkan mencium bau surga. Akhlak yang membawa orang ke surga, bukan amal ibadah. Amal itu alat untuk mencapai akhlak. Solat untuk menjadi orang yang berakhlak. Haji supaya dia berakhlak. Sedekah supaya dia berakhlak. Zakat supaya timbul akhlak yang mulia. Puasa lahir orang-orang yang bersolidaritas, mengerti dengan orang. Akhlak, semua ibadah ujungnya akhlak. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, untuk apa kau datang ke dunia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, misiku satu, membentuk akhlakul karimah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, 40 tahun belajar akhlak, 13 tahun belajar ilmu dan akidah, 10 tahun belajar syariat, lebih lama berakhlak. Karena itu kata Nabi, orang yang beramal soleh, orang yang rajin solat, yang rajin puasa, kedudukannya paling bawah. Di atas itu orang berilmu. Orang berilmu itu di atas orang beramal soleh. Dan orang yang berilmu di bawah orang berakhlak. Akhlak, ilmu, amal soleh. Kalau akhlak tidak ada, ilmu dan amal sia-sia. Kalau akhlak tidak ada, semua amal ibadah kita tidak membawa apa-apa. Maka karena itu Allah sebutlah Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cinta kasih yang disebarkan. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran Allah memuji Nabi karena hebatnya tahajud. Tidak ada. Tidak ada satu ayat Al-Quran Allah memuji Nabi karena hebat bersedekah. Tidak ada. Allah tak pernah memuji Nabi karena hebat umrah dan haji. Tak ada. Karena hafal Quran. Tidak ada. Allah puji Nabi. Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung dan mulia. Maka siapa yang ingin mencontoh Nabi, contoh akhlaknya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Langsung kita tutup dengan doa. Sebelum itu mari kita berselawat. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal rizqi wal barakah ala hazihil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah, mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.